Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 25-28, di situ tertulis demikian. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, tingkat perceraian dan kehancuran rumah tangga semakin hari semakin bertambah banyak. Dan hal seperti ini sebenarnya sangat disayangkan. Seharusnya tidak terjadi. Karena perceraian dibenci oleh Tuhan. Dan perceraian bukanlah rancangan Tuhan. Iblis senang untuk menghancurkan rumah tangga, keluarga, supaya dengan demikian akan muncul generasi yang terhilang, generasi yang kurang kasih dari orang tua, dan generasi yang demikian sangat mudah untuk dihancurkan, sebab mereka tidak mendapatkan gambaran akan kasih Allah, kasih Bapa dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak dalam keluarga. Gambaran tentang Bapa yang mengasihi tidak mereka dapatkan dari ayah atau ibu mereka. Dalam firman Tuhan ini, yaitu Efesus 5 ayat 25 dan ayat 28, tertulis, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Suami memiliki peranan yang penting dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bukan hanya untuk mencari nafkah, bukan untuk menguasai istri, bukan untuk mengendalikan istri, tapi untuk melindungi dan merawat, memelihara, mengasihi istri, seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasih akan memampukan untuk mengampuni. Kasih akan memampukan untuk menerima. Kasih akan memampukan untuk mengerti. Baru-baru ini ada suami yang tega membunuh istrinya, yang sedang live di media sosial, yang sedang menyanyikan lagu rohani. Hal ini, saudara, sangat disayangkan terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya diwarnai dengan kasih. Suami haruslah menjadi pribadi pertama yang memberi teladan mengasihi. Mungkin istri saudara cerewet atau kurang peka atau banyak menuntut, sering marah-marah. Menghadapi hal yang demikian, saudara, sebagai seorang suami tetap harus menunjukkan kasih. Kasih kepada istri haruslah kasih yang tidak bersyarat. Dan ini merupakan panggilan yang diberikan Tuhan untuk setiap pria yang berstatus sebagai suami, untuk mencintai, untuk mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan mengasihi istri orang lain, saudara, tapi kasihi istri yang Tuhan berikan kepada saudara. Tidak usah membandingkan istri sendiri dengan istri orang lain, atau istri sendiri dengan wanita lain. Jangan membandingkan. Terimalah istrimu dengan penuh kasih, dan hadapi serta layani dia dengan kasih Tuhan. Kasih ini diwujudkan dalam komunikasi, dalam memberi perhatian, dalam berdoa bersama-sama.
Suami yang mengasihi, bukan suami yang otoriter, tapi suami yang mau membangun, yang mau memperhatikan dan mengerti. Suami yang mengasihi adalah suami yang hidup sesuai firman Tuhan dan berusaha untuk membawa istri dan keluarga lebih dekat kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini sudah menjadi suami, berstatus suami, tapi masih dalam pergumulan untuk mengasihi istri? Mari jalankan firman Tuhan. Ambil sikap untuk mengasihi istri, sebagaimana Kristus Yesus Tuhan sudah mengasihi kita. Bagi para istri, jadilah istri yang juga mengasihi suami dan menghormati suami dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, rumah tangga, agar Tuhan melimpahkan kasih-Mu dan menuntun setiap pasangan suami dan istri untuk hidup dalam kasih, dalam keharmonisan, dalam kedamaian, saling mengerti, saling mengampuni satu sama lain. Kalau ada perselisihan, ada konflik, ada kesalahpahaman, Tuhan tolong jamah setiap hati, baik suami maupun juga istri, untuk dapat tenang dan menghadapi semuanya dengan sikap yang damai, saling mengerti, saling mengampuni satu sama lain, dan saling menerima dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap keluarga di Indonesia dan juga di berbagai bangsa, agar setiap keluarga anak-anak Tuhan bertumbuh dalam kasih dan menjadi teladan, menciptakan generasi-generasi yang kuat, tangguh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.